Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Dominikus Widodo dalam program Economic Corner. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terbukti dapat bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Lalu seperti apa peran pemerintah untuk menjaga agar kinerja UMKM ini dapat berjalan dengan normal, menggerakkan ekonomi kerakyatan? Hadir bersama saya siang ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Pak Nairobi. Selamat siang Pak Nairobi. Selamat siang Pak Widodo. Ya. Pak Nairobi, selama krisis ini UMKM di Lampung khususnya ini dapat bertahan. Lalu sebenarnya apa kunci sehingga UMKM ini dapat bertahan menghadapi krisis pandemi ini? Ya, terima kasih Pak Widodo. Jadi sebetulnya sih kalau kita lihat secara umum ada juga yang tidak mampu bertahan gitu ya. Tetapi secara umum mereka mampu bertahan. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu UMKM ini kan lebih banyak memproduksi barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih banyak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok, sehingga walaupun daya beli mengalami penurunan karena adanya COVID ini, tetapi daya beli dari masyarakat itu masih ada. Kemudian yang kedua, UMKM ini kan sudah terbiasa bergelut dengan ketidaknyamanan lah dalam tanda petik, contoh untuk mencari modal, untuk mencari pasar dan yang lainnya itu mereka sudah terbiasa. Sehingga usaha mereka untuk survive, untuk tetap hidup itu ya mungkin sekarang ini hanya menambah sedikit usaha agar mereka tetap berjalan dengan baik. Karena kita lihat bahwa sebetulnya produktivitas dan kreativitas UMKM itu sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mungkin Pak Wid katakan ada peran pemerintah yang berusaha untuk menyokong agar gerak ekonomi mereka ini masih berjalan, produksi mereka masih bisa berjalan, kemudian pemasaran mereka juga masih berjalan. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya adalah pemerintah memberikan keringanan terhadap pembayaran utang, kemudian pemerintah memberikan bantuan tambahan modal, kemudian pemerintah membantu agar masyarakat tetap memiliki daya beli melalui subsidi, baik subsidi secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, yang paling penting itu sebenarnya poin kedua, saya melihat bahwa sebenarnya kreativitas dan inovasi orang yang ingin tetap hidup dalam tanda yang kesusahan itu masih tetap ada pada UMKM. Jadi semangat untuk terus berproduksi itu masih tetap tinggi, dikarenakan kalau tidak berproduksi mau makan apa gitu ya. Kira-kira begitu Pak. Oke, kemudian di tengah ketangguhan UMKM ini, mereka ternyata UMKM ini ada kelemahannya juga, yaitu tentang permodalan. Pemerintah selama masa pandemi ini seperti disampaikan Pak Nairobi tadi bahwa sudah memberikan berbagai kemudahan, bantuan segala macam, bansos UMKM 2.400.000 ya per UMKM. Tapi ternyata masih juga banyak UMKM yang belum menerima ini. Nah, ini bagaimana menyiasati ini supaya UMKM ini bisa bertahan baik yang sudah menerima bantuan maupun yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Iya, jadi memang bantuan sosial ini kan diarahkan kepada orang yang berhak sebetulnya untuk memiliki. Saya pernah ngobrol dengan asosiasi UMKM, salah satu penyebabnya adalah sering bantuan-bantuan sosial seperti ini kurang merata gitu ya. Hanya sering didapatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau kata mereka itu 3L, lo lagi gitu ya. Jadi mungkin kalau kita perhatikan, memang seharusnya di sini keseriusan pemerintah untuk mengontrol dengan baik agar yang memang berhak untuk mendapatkan ini ya harus didapatkan,
yang tidak berhak ya tidak perlu mendapatkan. Nah, tentu saja bagaimanapun kita perlu kontrol masyarakat. Masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah jika melihat bahwa memang ada UMKM yang belum mendapatkan dan dia berhak untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu. Karena kalau masyarakat tidak reaktif, tidak memberikan support, maka ya mungkin dalam hal tertentu pemerintah kemudian bisa saja abai ya, atau pemerintah tidak tahu gitu. Sehingga pemerintah bisa membenahi sistem penyaluran dari bantuan sosial seperti itu. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat penyaluran UMKM ini kan hanya sekedar memberikan dasar agar bahasanya tidak terlalu terpuruk begitu. Jadi bukan dalam bentuk modal yang memang untuk melakukan ekspansi yang besar. Mungkin untuk ekspansi yang besar nanti pada saat kondisi sudah normal. Yang dilakukan sekarang adalah agar UMKM bisa bertahan. Tentu saja tidak seoptimal seperti ketika kita memberikan kredit atau bantuan dalam kondisi yang normal. Ada banyak masalah di sana karena kita tahu sendiri bahwa daya beli masyarakat ini memang sedang mengalami penurunan. Menarik sekali penjelasannya bahwa harus ada pembenahan dalam sistem penyaluran bantuan UMKM ini ya Pak Nairobi. Menarik sekali penjelasan dari Pak Nairobi tadi. Diskusi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.